Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kembali ke tempat duduk kita dan kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saya akan membacakan buat kita semuanya. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, di mana di sini judulnya Menara Babel. Ayat 1 sampai ayat 9 Kejadian pasal yang ke-11. Baik, kalau saudara sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, saudara bisa melihat dan menyimak di dalam Alkitab saudara sambil mendengar. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara, di sini dikatakan di ayat satunya, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasanya dan satu logatnya. Dulu sebelum begitu banyak berbagai macam bahasa di bumi ini, di dunia ini, hanya satu bahasa dan satu logatnya. Dari manakah yang dikatakan firman Tuhan ini? Awal yang dimaksud waktu itu masih satu bahasanya dan satu logatnya. Ini dimulai dari pada zaman Nuh. Ketika Allah hanguskan bumi dan seluruh manusia, dan kita tahu hanya satu keluarga yang tersisa pada waktu itu, yaitu keluarga Nuh, yang hanya terdiri dari 8 orang. Nuh dengan istrinya dan 3 anaknya dan 3 mantunya. Saudara, dari keturunan Nuh inilah awal dari semua manusia kembali di bumi ini. Karena semua telah dimusnahkan manusia di seluruh bumi pada waktu air bah.
Nah, dari keturunan Nuh inilah mulai lagi berkembang biak, bertambah manusia di muka bumi. Dan dari keturunan Nuh inilah yang dimulai dengan dikatakan mereka mempunyai satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu logatnya, saudara. Sehingga mereka bisa mengerti bahasa satu dengan yang lain. Semakin bertambahlah keturunan Nuh lagi. Nuh melahirkan 3 anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafet. Nah, saudara, setelah ditarik dari garis keturunan manakah dengan berkembangnya, bertambah-tambahnya keturunan Nuh dari ketiga anaknya ini, Sam, Ham, dan Yafet, maka bertambahlah jumlah manusia lagi di muka bumi. Lalu dari manakah berasalnya Babel ini? Dari keturunan Nuh yang manakah asal usulnya kota Babel ini nantinya? Yaitu, saudara, dari keturunan dari anak kedua, anak tengahnya Nuh, yaitu dari Ham. Dari Ham lahirlah anak pertamanya yang bernama Kus. Anak pertama Ham ini diberikan namanya Kus. Dan dari anaknya Kus inilah lahir anak pertamanya bernama Nimrod. Nimrod inilah yang seorang pemburu dan pengembara. Suka mengembara dan pergi melanglang buana, menjajaki seluruh bumi. Dan akhirnya didapatinya lah sebuah tanah datar yang terletak di Sinear. Dan disitulah Nimrod ini membangun sebuah kota bersama dengan keturunannya. Disitulah Nimrod ini berkembang biak di tanah Sinear. Dan mereka dengan begitu semakin banyaknya keturunan Nimrod, lalu mereka merundingkan untuk mendirikan sebuah kota yang mereka sebut namanya kota Babel. Saudara, semakin besar jumlahnya keturunan Nimrod, dan mereka satu bahasa dan satu logatnya, karena semuanya waktu itu baik dari keturunan Sam, anaknya Nuh, baik keturunan Ham maupun keturunan Yafet, anaknya yang bungsu dari anak Nuh ini, semua punya keturunan dan sangat jumlah besar dan berkembang ke seluruh bumi. Tapi mereka masih satu bahasa dan satu logatnya, karena sama-sama anak Nuh. Dan dari keturunan Ham, anak tengah Nuh inilah yang melahirkan Kus, dan Kus memperanakkan Nimrod. Dan Nimrod inilah keturunan yang begitu besar jumlahnya, lalu mereka bersatu untuk mendirikan sebuah kota yang namanya kota Babel. Jadi saudara, karena mereka satu bahasa dan satu logat, sehingga mereka bisa mengerti satu dengan yang lain apa yang mereka komunikasikan, apa yang mereka bicarakan, untuk mau mendirikan sebuah kota yang namanya kota Babel. Dan mereka juga jadi berencana untuk mendirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Saudara, mereka satu bahasa dan satu logat.
dan mereka bisa saling mengerti untuk berkomunikasi, untuk merencanakan untuk apakah mereka mau membangun menara ini. Menara itu adalah sebagai tempat untuk menjaga kota yang mereka bangun. Supaya mereka bisa di ketinggian, bisa melihat dari kejauhan kalau ada orang yang mau datang menyerang mereka. Itulah gunanya menara jaga di sebuah kota. Dan mereka mau membangun menara jaga ini sampai setinggi langit. Apakah tujuan mereka mau membangun itu? Inilah tujuan mereka mau membangun kota dan menara itu, saudara. Dikatakan di sini, di ayat 4, juga kata mereka, maksudnya keturunan Nimrod tadi, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bayangkan, saudara, bisa mereka membangun menara sampai ke langit. Menara berarti ini sebuah menara yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ini terjadi, saudara, dikatakan lagi di sini, tahu saudara, udah rencana mereka mau membangun menara puncaknya sampai ke langit. Dan disinilah kesalahan mereka. Di berikutnya ini dikatakan di situ, marilah kita membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Di sini kesalahan mereka. Mereka bagus bersatu dengan satu bahasa, satu logat, dan untuk membangun sebuah kota dan menara mereka bisa karena mereka bersatu. Tapi tujuan mereka yang menjadi salah. Tujuan mereka membangun itu dengan persatuannya hanya untuk mencari nama. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi ingin mencari nama mereka supaya nama mereka viral, supaya nama mereka tenar, supaya nama mereka terkenal. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kakek moyang mereka, Nuh, orang yang takut Tuhan. Nuh itu orang yang rendah hati, makanya diselamatkan Tuhan dari air bah. Tapi kok bisa muncul keturunan dari Nuh ini yang seperti Nimrod ini, saudara, yang kerjanya hanya meninggikan diri, memakai persatuan untuk meninggikan namanya, bukan meninggikan nama Tuhan. Kenapa mereka tidak? Marilah kita mencari nama, memuliakan nama Tuhan, mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi mereka mencari nama bagi nama mereka sendiri, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Hanya satu yang menjadi salah dari persatuan mereka. Tadinya begitu bagus persatuan mereka yang mereka bangun. Dengan satu bahasa, satu logat. Mereka bisa saling mengerti, berbahasa. Tapi mengapa mereka harus mencari nama bagi mereka? Mau meninggikan namanya. Kenapa enggak mencari kemuliaan bagi nama Tuhan saja? Ada Nuh, kakek buyut mereka adalah orang takut Tuhan. Berapa tingkat kaki atas Nimrod yang ke ayahnya Kus, lalu Kus ke ayahnya Ham, 2 tingkat.
Lalu dari Ham ke ayahnya Nuh, 3 tingkat ke atas. Nuh masih memiliki kerendahan hati, takut Tuhan. Ham juga seperti itu. Tetapi ke cucunya, cicitnya yang bernama Nimrod, seorang pengembara, pemburu, pelanglang buana, malah mencari nama untuk ketenaran dirinya. Saudara, ternyata Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang kita lakukan, puncak pencapaian kesuksesan, itu jangan untuk nama kita, tapi harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan terhadap apa yang kita capai. Kalau di istilah bahasa sehari-hari sekarang, jangan kita makan puji. Sering sekali karena terlalu banyaknya pujian, wah hebat dia ya, hebat dia ya, dia pemimpin yang hebat dia. Banyak sekali pujian datang, kadang-kadang orang itu gak sanggup untuk mengendalikan dirinya, saudara. Tapi ingatlah, Tuhan itu hanya dekat dengan seorang yang rendah hati, bukan seorang yang meninggikan diri. Jangan mencari nama terhadap sebuah kesuksesan, terhadap sebuah pencapaian. Tuhan tidak kehendaki sebuah ketinggian hati, tapi Tuhan bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Nuh diselamatkan Tuhan dari air bah. Kenapa? Karena Nuh seorang yang rendah hati dan takut Tuhan. Tapi kenapa bisa muncul keturunannya ini, Nimrod ini? Karena pintarnya Nuh, karena diberkati Tuhan, takut Tuhan, awal pengetahuan. Nuh yang begitu pintar karena diberkati Tuhan, maka lahirlah keturunan-keturunannya yang pintar-pintar seperti Nimrod ini. Tapi Nimrod, tujuan kepintaran yang didapatkannya untuk mempopulerkan namanya. Cari nama. Di sini kesalahan mereka. Di ayat 4 tadi begitu jelas. Dan marilah kita cari nama. Makan puji. Saudara, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Makanya jangan sedikit pun kita makan puji. Misalnya begitu kayak dihormati orang kita, kayak begitu dipuji kita, iya pak, akhirnya kita salah tingkah. Setelah kita pergi dari tempat yang dipuji-puji tadi, kita mulai berpikir, wih, ternyata banyak yang mengakui aku hebat ya. Mulai ditelannya pujian itu. Saudara, inilah yang dialami Nimrod. Tinggi hati akan mendahului kejatuhan. Jangan tinggi hati. Banyak sekali saudara kerendahan hati di dunia ini dengan kepalsuan. Dia di bahasanya udah dilatihnya dan dipelajarinya cara berbahasa untuk seolah-olah supaya rendah hati. Tapi di hatinya sebenarnya dia mau pamer. Sebenarnya dia mau cari nama. Sebenarnya dia mau ingin cemerlang di depan orang. Untuk
kemasuran dirinya. Tetapi Tuhan mau biarlah kita mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan mencari nama untuk diri kita sendiri. Disinilah titik kesalahan dari seorang Nimrod yang benar-benar bisa merangkul semua pengikutnya dengan bersatu, sehingga mereka bisa mau membangun sebuah kota dan menara yang tinggi sampai ke langit. Bahkan dikatakan di ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan mau, Tuhan menghargakan, dan Tuhan bangga kalau yang mereka kerjakan itu untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Kesuksesan mereka itu dipandang Tuhan. Tuhan turun melihatnya. Di ayat 6. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara tahu bahwa Tuhan mengakui persatuan, kerjasama, karena adanya satu bangsa, satu bahasa, satu logat, hingga bisa saling mengerti masing-masing. Itu kalau bersatu, Tuhan sendiri mengakui. Membangun sebuah kota dan menara yang tinggi sampai ke langit, itu masih hanya permulaan bagi mereka. Dan mereka akan bisa melakukan apa saja dengan persatuan mereka. Tapi yang menjadi kesalahannya, karena mereka mau mencari nama bagi mereka, bukan mau mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang jadi tidak dikehendaki Tuhan. Katakan di ayat 6 itu, dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tahu Tuhan dengan persatuan mereka itu bisa mereka melakukannya. Ayat 7. Perhatikan baik-baik di ayat 7 ini. Dikatakan di sini, baiklah kita turun. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya sampai turun ke bumi. Di sini sudah jadi memakai kata jamak. Mari, baiklah kita turun. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus turun jadi bersama-sama untuk melihat apa yang mau dilakukan anak manusia ini. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Karena Tuhan tahu kalau dibiarkan, mereka bisa membangun yang lebih. Itu baru permulaan, membangun kota dan menara yang tinggi sampai langit. Apapun mereka nanti lakukan akan bisa terlaksana dengan persatuan mereka ini. Tapi itu kan Tuhan sudah tahu akan bertambah-tambah meninggikan diri. Udah Tuhan tahu apa gunanya kalau kesuksesan itu hanyalah berujung dengan ketinggian hati.
Tuhan Allah Tritunggal, ketiganya, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus turun jadinya dari sorga ke bumi untuk mengacau balaukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin kembali memusnahkan seluruh manusia lagi di bumi ini. Tuhan menghargakan Nuh, kakek moyang mereka yang begitu rendah hati. Tapi jangan karena keturunan dari Nimrod ini, apakah Tuhan harus memusnahkan kembali? Tapi Tuhan mengacau balaukan bahasa bumi, supaya mereka tidak lagi saling mengerti bahasa masing-masing, supaya mereka tidak bisa lagi bersatu untuk membangun yang lebih tinggi lagi untuk kesombongan mereka. Sebab ketinggian hati ditentang Tuhan. Kalau mereka untuk tujuan kemuliaan Tuhan, untuk membuat sesuatu yang bagus, yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan dukung. Tapi mereka, Tuhan lihat jauh di lubuk hati mereka, tujuan mereka untuk mencapai kesuksesan itu hanyalah untuk pamer, untuk tarik nama, supaya mereka bisa, orang-orang nanti berkata, wah hebat Nimrod, hebat dia memimpin hebat, dia cerdas, dia pintar, supaya dia ditinggikan namanya. Padahal dia nggak tahu, hanya Yesuslah nama yang layak ditinggikan. Kalaupun dipuji, nggak apa-apa, nggak bisa kita halangi orang memuji kita. Tapi dari diri kitalah yang mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Bapa bersama Yesus dan Roh Kudus, ketiganya lengkap, mereka turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengacau balaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di ayat 8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Di stop Tuhan, karena tujuannya Tuhan sudah tahu tidak baik tujuannya, karena mau cari nama bagi dirinya. Hati-hati, segala bentuk kekuasaan atau kepemimpinan atau pencapaian kesuksesan yang sudah berselubungkan ketinggian hati, itu bisa di stop Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa disinilah awal mulanya munculnya ada begitu banyak bahasa-bahasa di bumi ini. Yaitu ketika Allah mengacau balaukan bahasa mereka dengan memberikan bahasa-bahasa di bumi ini yang berbeda-beda. Makanya sampai sekarang bahasa-bahasa di dunia begitu banyak. Sampai bahasa-bahasa daerah pun. Kenapa bahasa-bahasa daerah pun ada? Itu bukan hasil karangan manusia. Itu Tuhan sendiri yang membuat perbedaan-perbedaan bahasa itu bagi manusia. Termasuk bahasa daerah pun. Kenapa? Karena Nimrod, satu bahasa, satu bangsa, lalu sampai ke daerahnya harus diserakkan bahasanya, harus dikacau balaukan Tuhan dengan memberikan bahasa-bahasa yang berbeda bagi mereka. Makanya sampai sekarang jadi ada banyak bahasa, sampai bahasa-bahasa daerah pun kita lihat sangat banyak, yang membuat kita tidak bisa
berkomunikasi dengan gampang dan dengan baik karena perbedaan bahasa itu. Tapi sebenarnya dulu itu adalah semuanya manusia di seluruh bumi satu bahasa. Karena dari keturunan Nuh. Awalnya kisah ini diawali dari keturunan Nuh. Yang dikatakan satu bahasa, satu bangsa, satu logat. Karena semuanya itu adalah anak-anak keturunan Nuh. Lalu akhirnya diserakkanlah bahasa mereka. Nah saudara, sampai sekarang pun bahasa-bahasa itu berbeda-beda. Kemudian di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Walaupun mereka jadi berhenti, di stop untuk mau membangun menara Babel tadi. Jadi disebut juga nama kota itu Babel, tapi belum sempat waktu itu berdiri kota itu sebenarnya. Karena sudah di stop Tuhan. Tapi jadi akhirnya jadi tetaplah disebut nama kota itu Babel. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Alkitab mencatat dengan jelas mengapa begini banyaknya bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan begitu banyaknya bahasa-bahasa di muka bumi ini. Itu semuanya adalah karya Tuhan Allah. Jadi dari sini kita ketahui bahwa Tuhan Allah itu benar-benar nyata adanya. Dan yang nyata adanya Tuhan Allah itu, yang nyata adanya adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi di sorga itu ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Itulah Allah penghuni sorga. Karena sangat jelas dikatakan di sini di ayat 7 tadi, baiklah kita. Perhatikan itu kita. Langsung pakai kata jamak. Siapakah kita ini? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya tidak dipakai lagi nama kata tunggal di situ. Baiklah aku. Tapi dipakai baiklah kita. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus turun jadinya ke bumi. Hanya untuk mau mengacau balaukan. Bahasa karena anak manusia sudah meninggikan diri. Udah lupa kepada kakek moyangnya Nuh yang diselamatkan dari air bah karena kerendahan hatinya dan takut Tuhan. Saudara, sampai sekarang kita harus punya hati yang takut Tuhan. Jangan tinggikan diri. Jangan cari nama untuk kesuksesan. Jangan untuk pamer atas apa yang kita capai, atas kesuksesan, keberhasilan yang kita capai. Jangan untuk pamer. Banyak sekali kepalsuan sekarang ini. Kelihatan ke permukaan dia buat seperti rendah hati. Tapi di dalam hatinya, tujuan dia hanyalah untuk cari nama, pamer. Biarkanlah nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita pun bisa sukses, biarkanlah Tuhan yang dipermuliakan untuk atas kesuksesan itu. Kita akui saja bahwa karena Tuhannya kita sukses. Nimrod keturunannya mau membangun menara Babel setinggi langit, Tuhan akui.
Dengan persatuanmu memang kau akan bisa melakukan apa saja. Tapi kalau untuk mau cari namamu, mau untuk pamermunya, Tuhan bilang, aku stop. Banyak caraku untuk men-stop. Saudara, Tuhan tidak mau kalau kita mencapai puncak kesuksesan, tapi untuk tinggi hati, untuk sebuah kesombongan. Tapi biarlah kita semakin seperti padi, semakin sukses kita semakin merunduk, semakin humble, rendah hati. Ini yang dikenan Tuhan. Sampai kesuksesan yang seperti apapun Tuhan mau kasih. Tuhan Alkitab mengatakan Ishak diberkati Tuhan menjadi sangat kaya dan amat kaya dan amat sangat kaya. Kenapa? Kenapa layak Ishak diberikan amat sangat kaya? Karena Ishak tetap rendah hati. Kenapa Alkitab menuliskan itu dengan sangat jelas? Ishak ini menjadi sangat kaya dan amat kaya dan amat sangat kaya. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan dia sampai kesuksesan yang begitu besar? Karena dia tetap rendah hati. Nimrod masih baru mau permulaan untuk membangun kesuksesannya, untuk membangun yang besar dalam hidupnya. Tapi sudah dimulainya dengan satu sikap hati yang mau mencari nama. Padahal belum dapat nama dia. Belum juga dapat terkenal namanya. Masih mau mencapai. Sudah ada terselubung di dalam hatinya. Mau mencari nama. Itu sangat jelas dituliskan karena Tuhan tahu setiap hati manusia. Apakah karena diakui Nimrod? Saya pikir belum tentu. Tapi mereka mencuat tujuan yang salah itu di hati mereka. Dikatakan di 4 tadi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan di sini, disinilah titik kejatuhan mereka. Dan marilah kita cari nama. Sangat jelas. Kesombongan yang diselubungi apapun tampak bagi Tuhan. Terlihat. Kalau seseorang sudah mulai berkaca-kaca di depan cermin karena menerima puji-pujian dari orang, mulai dia bercermin, wih, betul juga ya, hebat juga rupanya aku. Banyak sekali tadi yang memuji aku. Hati-hati, saudara. Hati-hati yang seperti itu. Kalau dia mulai merenungkan, wih, tadi mereka bilang aku bagus sekali, hebat sekali. Pas sekali keputusan yang aku ambil. Wih, orang bilang aku tadi pintar. Saudara, ini hati-hati kalau udah merenungkan. Lebih baik kita cepat-cepat. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Kalau orang puji kita, kita tidak bisa halangi dia. Tapi dari hati kita yang sadar, kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Jangan makan puji. Saudara, Nimrod memang seorang pengembara, seorang yang cerdas, pelanglang buana, menjajaki seluruh bumi. Pada saat itulah ditemukannya sebuah tanah datar di tanah Sinear.
Dia olah otaknya. Di sini sangat bagus membangun sebuah kota. Dia ajak semua pengikutnya. Mari kita bangun. Lalu kita bangun nanti sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bisa? Bisakah mereka dengan bersatu membangun menara yang puncak sampai ke langit? Bukan hanya manusia mengakui, Tuhan pun mengakui. Apa saja mereka akan rencanakan, pasti tidak akan ada yang tidak terlaksana, kata Tuhan. Dengan persatuan kita bisa melakukan apa saja. Kalau dibangun kerjasama dalam persatuan, Tuhan mengakui bahwa manusia itu bisa melakukan dengan persatuan. Tapi kalau mau jadi tinggi hati, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan akan stop. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk meninggikan diri. Siapakah satu malaikat yang pernah meninggikan diri di sorga? Apa yang menjadi nasib hidupnya? Saking Tuhan tidak mau, sangat menentang ketinggian hati. Lucifer yang begitu semarak pun, yang begitu sangat berguna sebenarnya di sorga, Tuhan campakkan ke tempat yang paling rendah. Sampai ke tempat liang kubur yang paling rendah. Itulah sangat bertentangannya bagi Tuhan sebuah ketinggian hati. Jangan mau cari nama dalam kesuksesan, jangan mau pamer. Kadang-kadang, mereka itu tadi kok nggak lihat aku ya, padahal aku tadi bagus sekali kayaknya tadi. Kenapa nggak mereka lihat ya? Dia bingung kalau orang kayak seolah-olah tidak perhatikan kepintarannya yang sudah dia keluarkan, aura, kebolehannya. Kalau orang tidak lihat, kenapa ya? Kok tidak mereka lihat aku ya? Padahal aku merasa tadi bagus sekali. Nah, hati-hati. Itu Tuhan tidak mau, tidak kehendaki. Saudara, mencari nama, itulah tujuan Nimrod. Itu sebabnya Tuhan harus menghentikan, dikatakan tadi saudara, Tuhan menghentikan mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Yalah saudara. Segala rencana manusia kalau tujuannya hanya untuk pamer dan untuk mencari kesombongan, Tuhan stop. Daripada semakin bertambah besar dosanya dengan ketinggian dirinya itu. Lebih baik cepat, itu masih baik. Tuhan stop cepat. Daripada mereka jadi dengan ketinggian hatinya mereka akan menderita dan melarat dan akhirnya korban. Masih baik. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena Tuhan memandang sahabatnya Nuh. Tuhan sangat menghargakan arti persahabatan. Nuh itu adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan menghargakan persahabatannya dengan Nuh. Dan dari keturunan Nuh inilah nanti didapat seorang yang rendah hati, yaitu Abraham. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Allah memberkati Abraham. Itu juga dari garis keturunan Nuh. Dari keturunan Sam, Ham, Jafet. Seorang yang rendah hati, yang sangat dikenan Tuhan. Lihatlah dari keturunan Abraham sampai ke
turunannya yang berikutnya masih dikenan Tuhan. Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, sangat diberkati dengan sangat kaya. Tuhan ternyata bukan anti harta. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang anti harta. Tuhan mau memberkati orang-orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang rendah hati. Tuhan mau memberkatinya dengan sangat melimpah. Tuhan tidak anti dengan kata kaya. Ternyata Tuhan mau sangat memberkati, memberikan harta yang bergelimangan bagi orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak mau salah menempatkan memberikan harta itu kalau kepada orang yang tinggi hati. Abraham diberkati karena rendah hati, takut Tuhan. Kepada anaknya Ishak pun diberkati, sangat kaya. Bahkan Yakub sangat kaya. Sampai dikatakan apapun yang dikerjakan tangan Yakub Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ayub seorang yang rendah hati yang tinggal di sebelah timur. Ayub diberkati dengan sangat kaya, tidak terhitung hartanya. Tuhan izinkan seorang yang takut Tuhan memiliki harta yang sangat melimpah. Kenapa? Asalkan kita tahu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pamer. Ada orang punya mobil satu saja, punya rumah satu saja yang bertingkat misalnya yang agak besar, wah dipamerkannya. Pura-pura dengan kata-kata kerendahan hati. Ya, saya bukan pamer ya. Inilah rumah saya. Inilah ditunjukkannya semua, ini ada lapangan, di belakangnya ada lapangan, ada bisa orang nonton, tempat duduk nonton, semuanya. Ya, saya bukan pamer, tapi sekali-sekali pamer gak apa-apalah katanya saudara. Rendah hati yang palsu, padahal tujuannya pamer. Tuhan tidak mau. Mari kita mencari kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya semakin kita diberkati Tuhan, semakin percaya Tuhan mempercayakan harta bagi kita, nama bagi kita. Karena Tuhan pun memandang nama. Kenapa dikatakan Tuhan memandang nama? Iya, makanya Dia meninggikan nama Yesus. Karena Tuhan tahu apa arti sebuah nama itu yang sangat bisa membuat seseorang berharga kalau namanya dibesarkan. Yesus diberikan Tuhan Allah menjadi nama di atas segala nama. Tuhan katakan, Tuhan tahu bahwa aku tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi biarlah nama Tuhan yang kita tinggikan, kita muliakan, kita agungkan. Saudara, kita sudah baca di ayat 9-nya yang terakhir tadi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan seluruh bumi. Jadi ini juga menjawab pertanyaan bagi kita semuanya, mengapa bahasa-bahasa di bumi ini sangat banyak. Itu bukanlah atas karangan otak manusia atau seorang manusia, tetapi itu adalah hasil karya Tuhan memberikan berbagai bahasa di bumi ini. Tuhanlah yang memberikan bahasa-bahasa itu. Saudara, satu hal yang ditekankan Tuhan dalam penguraian firman Tuhan ini, janganlah kesuksesan kita
yang kita capai, kita pakai untuk kesombongan diri kita. Buang ketinggian hati, buang kesombongan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan kalau kita sukses. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita